Selamat, lu udah lulus. Lu udah dapat toga. Lu udah foto bareng orang tua yang bangga. Dan lu sekarang pegang selembar kertas yang katanya bakal jamin masa depan lu. Tapi dengerin gua, kertas itu harganya ratusan juta. Tapi di dunia nyata tahun 2026 ini, kertas itu mungkin gak lebih berharga dari tisu toilet. Kenapa gaji sarjana sekarang makin mepet sama UMR? Kenapa banyak orang pintar yang gelarnya berderet, tapi akhirnya cuma jadi penonton di pinggir jalan? Jawabannya menyakitkan, karena lu adalah korban dari kiamat pendidikan. Lu udah dijebak dalam sistem yang didesain 200 tahun lalu buat cetak buruh pabrik, sementara dunia sekarang butuh kreator dan pemikir bebas. Kita bedah gimana kampus-kampus berubah jadi skema Ponzi legal yang cuma peduli sama uang gedung sementara kurikulumnya udah kadaluarsa bahkan sebelum lu lulus. Kita bakal bongkar sejarah gelap kenapa lu disuruh duduk diam selama 16 tahun cuma buat jadi baut kecil di mesin korporat yang siap gantiin lu pakai AI kapan aja. Jangan tersinggung, gua nggak bilang ilmu itu nggak penting. Gua bilang sistem ini rusak. Sebelum lu nyesel udah buang waktu dan duit miliaran, simak video ini sampai habis. Kita bakal bongkar cara main baru biar lu nggak cuma jadi budak berijazah. Tekan subscribe sekarang atau lu bakal tetap tidur di dalam kelas yang udah runtuh. Kita gas! Lu pernah mikir nggak, kenapa sekolah di seluruh dunia formatnya hampir sama? Lu harus duduk rapi di baris-baris meja. Lu harus minta izin buat kencing. Lu harus pakai seragam yang sama. Dan lu harus nunggu bel buat makan atau pulang. Ini bukan kebetulan, bro. Ini adalah sistem pendidikan Prusia. Di abad ke-18, Raja Prusia punya masalah. Dia butuh tentara yang gak banyak tanya saat disuruh maju ke medan perang. Dan dia butuh buruh pabrik yang patuh buat revolusi industri. Akhirnya, diciptakanlah sistem sekolah wajib yang tujuan utamanya bukan buat nyetak orang pinter atau kreatif, tapi buat nyetak masyarakat yang patuh. Kurikulumnya didesain supaya lu terbiasa dengerin instruksi dari otoritas tanpa protes. Lu nggak diajarin buat nanya kenapa, lu diajarin buat nanya apa jawabannya supaya dapat nilai A. Sekolah adalah simulasi pabrik yang dipasang ke otak anak-anak sejak umur 6 tahun. Di sini, kreativitas itu adalah musuh. Kalau lu punya cara beda buat nyelesain soal matematika, lu dianggap salah karena gak ngikutin rumus guru. Lu dilatih buat percaya kalau kesalahan itu adalah dosa besar yang harus dihukum pakai tinta merah. Padahal di dunia nyata, orang-orang sukses itu adalah mereka yang berani bikin salah dan belajar dari situ. Sistem ini sengaja membunuh rasa penasaran alami lu dan gantiin itu sama ketakutan akan penilaian orang lain. Lu dibuat kecanduan sama validasi berupa angka-angka di rapor, yang sebenarnya gak ada hubungannya sama kapasitas lu buat bertahan hidup atau bangun bisnis di dunia nyata. Masalah besarnya, dunia udah berubah total sejak abad ke-18, tapi sekolah lu masih pakai OS yang sama. Kita sekarang ada di era AI, era ekonomi kreatif, dan era desentralisasi, tapi kita masih dididik pakai cara buat jadi buruh pabrik tekstil tahun 1800-an. Inilah alasan kenapa banyak sarjana sekarang ngerasa linglung pas lulus, karena mereka dilatih buat nunggu instruksi di dunia yang sekarang justru butuh inisiatif. Lu keluar dari sekolah dengan mentalitas baut yang nyari mesin buat ditempelin, padahal mesin-mesin industri itu sekarang lagi digantiin sama robot dan algoritma. Lu bukan lagi dididik buat jadi pemimpin hidup lu sendiri, tapi lu lagi dipabrikasi buat jadi komponen murah yang gampang diganti. Inflasi gelar saat ijazah jadi sampah. Dulu di zaman bapak lu, punya gelar sarjana itu adalah flexing tertinggi. Lu punya ijazah S1, perusahaan bakal antri buat rekrut lu. Tapi sekarang, lu bawa ijazah S1 ke meja lamaran kerja dan HRD bakal bilang, sama kayak 500 orang lainnya di luar sana, lu punya kelebihan apa lagi? Inilah yang disebut inflasi gelar. Sama kayak inflasi mata uang, makin banyak ijazah yang dicetak dan disebar ke masyarakat, makin rendah nilai daya beli ijazah itu di pasar tenaga kerja. Sekarang, gelar sarjana bukan lagi jaminan kesuksesan, tapi cuma jadi standar minimum buat kerjaan yang sebenarnya bisa dikerjain sama anak lulusan SMP.
Lu sekolah 4 tahun, bayar ratusan juta, cuma buat dapat hak lamar kerja jadi admin yang gajinya mepet UMR. Gila kan? Sistem ini sengaja nyiptain standar yang gak masuk akal. Sekarang, buat jadi kasir atau customer service aja, banyak perusahaan yang minta syarat minimal S1. Bukan karena kerjaannya butuh teori kalkulus atau sosiologi tingkat tinggi, tapi karena perusahaan pakai gelar itu sebagai filter kemiskinan. Mereka pengen mastiin kalau elu punya cukup modal buat bertahan di sistem pendidikan selama 16 tahun. Gelar sarjana sudah berubah fungsi dari bukti kompetensi menjadi bukti kepatuhan. Perusahaan tahu kalau elu sanggup nahan bosen selama 4 tahun di kelas, berarti elu bakal sanggup nahan bosen duduk di kubikel kantor selama 8 jam sehari tanpa banyak protes. Elu bayar mahal buat sebuah sertifikat yang sebenarnya cuma bilang, saya adalah pekerja yang patuh dan bisa mengikuti aturan. Yang lebih parah, inflasi ini maksa orang buat terus-terusan sekolah lagi karena takut ketinggalan. S1 udah nggak cukup, harus S2, kata mereka. Akhirnya, masyarakat kejebak dalam rat race akademik. Elu nambah utang, nambah umur, dan nambah gelar. Tapi pas lu keluar, dunia industri udah berubah lagi. Lu ngejar ijazah yang nilainya terus turun, sementara biaya buat dapetinnya terus naik gila-gilaan. Ini adalah jebakan sunk cost fallacy. Lu ngerasa udah terlanjur basah keluar duit banyak, jadi lu terus lanjutin sampai ujung. Padahal lu lagi beli tiket buat naik ke kapal yang sebenarnya lagi tenggelam. Ijazah lu sekarang bukan lagi aset, tapi jadi beban ekspektasi yang bikin lu nggak berani ambil resiko buat mulai sesuatu yang bener-bener produktif di luar sistem. Pernah nggak lu nanya, kenapa biaya kuliah atau UKT naik tiap tahun padahal materi yang diajarin gitu-gitu aja? Disinilah kebusukannya. Kampus modern sekarang udah nggak lagi berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tapi lebih mirip perusahaan properti dan finansial. Mereka berlomba-lomba bangun gedung megah, auditorium mewah, dan fasilitas gimmick lainnya cuma buat narik minat nasabah baru, yaitu mahasiswa. Lu bayar UKT mahal bukan buat beli kualitas otak dosen lu, tapi buat bayar cicilan semen dan beton gedung yang mungkin lu sendiri jarang pakai. Kampus terjebak dalam kompetisi prestis. Makin mewah gedungnya, makin tinggi akreditasinya, makin mahal harga tiket masuknya. Ini adalah siklus ekonomi yang gak sehat, karena yang diproduksi adalah utang, bukan keahlian. Gila-gilanya lagi, sistem sekarang mulai ngenalin pinjol pendidikan. Dengan dalih membantu mahasiswa yang gak mampu bayar UKT, kampus justru bekerja sama dengan platform pinjaman online atau cicilan berbunga. Lu bayangkan, seorang pemuda umur 18-19 tahun yang belum punya penghasilan udah dipaksa tanda tangan kontrak utang jangka panjang demi selembar kertas ijazah yang tadi kita bahas, nilainya lagi inflasi. Ini adalah skema Ponzi akademik. Mahasiswa baru, uang masuk, dipakai buat muter operasional dan bangun fasilitas. Sementara mahasiswa lama lulus dengan beban utang yang bakal mengikat mereka seumur hidup. Mereka dipaksa kerja apa aja, jadi budak korporat di mana aja, yang penting bisa bayar cicilan utang kuliahnya. Kebebasan berpikir lu udah dibeli bahkan sebelum lu dapat gelar. Kenapa ini disebut skema Ponzi? Karena sistem ini cuma bertahan selama masih ada orang yang percaya kalau gelar adalah kunci sukses. Begitu masyarakat sadar kalau ijazah nggak jamin kerjaan dan utang kuliah makin mencekik, pondasi ini bakal runtuh. Kampus sekarang lebih peduli sama cash flow daripada outcome lulusannya. Mereka nggak peduli lu kerja jadi apa, yang penting tagihan semesteran lu lunas. Lu dikasih mimpi tentang masa depan cerah, tapi lu sebenarnya lagi dijadiin jaminan buat kapitalisasi sektor pendidikan. Begitu lu lulus dan sadar kalau gaji lu nggak cukup buat nutup bunga utang kuliahnya, disitulah lu sadar kalau lu bukan lagi seorang pembelajar, tapi cuma angka di dalam buku besar keuntungan mereka. Sekarang, mari kita bicara tentang gajah di dalam ruangan yang semua orang coba abaikan. AI. Di luar sana, dunia industri sudah berubah secara radikal dalam hitungan bulan, bukan lagi tahun. AI sudah bisa nulis kode, desain grafis, analisis data hukum, bahkan diagnosis medis dasar dalam hitungan detik.
Tapi coba lu lihat apa yang terjadi di dalam kelas. Lu masih disuruh dengerin dosen baca PowerPoint yang materinya udah basi sejak 5 tahun lalu. Lu masih disuruh ngerjain tugas esai 2000 kata yang sebenarnya bisa dikerjain AI dalam 5 detik. Tapi kampus malah sibuk beli software deteksi plagiarisme daripada ngubah cara mereka ngajar. Ini adalah bukti kalau kurikulum kampus sudah mati. Mereka mencoba ngajarin lu cara jadi mesin di dunia di mana mesin asli sudah jauh lebih pintar, lebih murah, dan gak pernah minta cuti. Kampus itu ibarat toko offline yang keras kepala nggak mau pindah ke e-commerce. Mereka terperangkap dalam birokrasi yang kaku. Buat ngubah satu mata kuliah aja butuh rapat bertahun-tahun. Padahal di dunia teknologi, dalam setahun satu bahasa pemrograman bisa aja udah dianggap kuno. Hasilnya, lo lulus dengan membawa senjata yang udah karatan. Lo belajar teori manajemen dari buku tahun 90-an yang nggak relevan sama dinamika startup atau ekonomi digital sekarang. Pas lo lulus, lo punya ijazah tapi nggak punya skill set yang bisa dijual. Lo akhirnya harus ambil kursus lagi di luar, bayar lagi buat belajar apa yang sebenarnya dibutuhin industri hari ini. Kampus cuma jadi formalitas mahal yang menghambat waktu produktif lo selama 4 tahun yang sangat berharga. Inilah yang gue sebut sebagai kepunahan massal skill akademik. Sistem pendidikan sekarang lagi panik karena peran mereka sebagai penjaga ilmu sudah runtuh. Dulu, lu ke kampus karena cuma di sana ada perpustakaan dan ahli. Sekarang, ilmu pengetahuan terbaik di dunia ada di kantong lu. Bisa diakses gratis atau murah lewat internet. Kampus nggak lagi punya monopoli atas informasi, tapi mereka masih maksa lo bayar harga monopoli. Mereka nggak ngajarin lo cara adaptasi sama AI, mereka malah ngelarang lo pakai AI karena takut kelihatan nggak berguna. Padahal, masa depan bukan milik mereka yang hafal teori, tapi milik mereka yang tahu cara berkolaborasi sama teknologi. Kalau lo tetap bertahan di kurikulum kuno itu tanpa belajar mandiri di luar, lo nggak cuma bakal ketinggalan zaman, lo bakal jadi fosil hidup di tengah revolusi digital yang nggak kenal belas kasihan. Jadi, apa solusinya? Apakah lu harus berhenti kuliah sekarang juga? Nggak perlu ekstrim, tapi lu harus ganti strategi. Kalau lu udah terlanjur masuk, anggap ijazah itu cuma tiket sampingan, bukan tujuan utama. Lu harus sadar kalau di era runtuhnya gelar ini, portfolio jauh lebih berharga daripada rapor. Dunia nggak lagi tanya, apa gelar lu? Tapi dunia tanya, lu bisa bikin apa? Lu harus mulai bangun personal brand dan skill set yang nggak bisa digantiin sama AI. Fokuslah pada 3 hal, kreativitas, problem solving, dan human connection. AI bisa ngolah data, tapi AI nggak bisa punya empati dan intuisi kayak manusia. Jangan jadi operator yang cuma nunggu perintah. Jadilah arsitek yang tahu cara pakai alat-alat teknologi buat nyiptain solusi nyata. Kedua, jadilah pembelajar otodidak yang agresif. Lu jangan cuma makan apa yang disuapin dosen di kelas. Lu punya akses ke internet, tempat di mana ilmu paling update bertebaran. Ikut kursus spesifik, bangun proyek nyata, magang di tempat yang bener-bener ngajarin lu hard skill. Dan jangan takut buat pivoting atau pindah haluan kalau bidang yang lu pelajari udah mulai basi. Di masa depan, orang yang sukses bukan yang paling lama sekolah, tapi yang paling cepat belajar hal baru. Lu harus punya mentalitas self-education. Anggap diri lu sebagai sebuah startup yang harus terus update fitur tiap bulan biar nggak bangkrut di pasaran. Terakhir, bangun jaringan manusia real. Di dunia yang makin digital, koneksi antar manusia itu jadi barang mewah. Kampus sebenarnya adalah tempat yang bagus buat networking, tapi jangan cuma bergaul sama yang satu visi. Ngobrol sama praktisi, cari mentor, masuk ke komunitas yang relevan sama minat lu. Ijazah lu mungkin cuma selembar kertas, tapi kepercayaan dari orang lain adalah mata uang yang gak akan pernah kena inflasi. Ambil kendali atas pendidikan lu sendiri. Jangan biarkan sistem yang kuno nentuin harga diri lu. Lu adalah nahkoda dari masa depan lu, dan di laut yang penuh badai perubahan ini, cuma mereka yang berani belajar cara belajar yang bakal sampai ke pulau kesuksesan. Saatnya kita tarik tuas, berhenti jadi budak kurikulum, dan mulai jadi arsitek masa depan sendiri. Sistem pendidikan mungkin lagi kiamat, tapi peluang buat lu yang mau bangun itu tanpa batas. Pilihannya di tangan lu, mau tetap nunggu keajaiban dari selembar kertas atau mulai bangun bukti nyata siapa diri lu sekarang juga. Dunia nggak nunggu lu lulus, dunia nunggu lu beraksi.
Share video ini ke temen lu yang masih tidur di kelas, biar mereka bangun sebelum terlambat. Komen di bawah, menurut lu apa satu skill yang jauh lebih penting daripada gelar sarjana sekarang? Gua tunggu jawaban berani kalian. Kita gas!